Pemerintah Kota Malang akan memfasilitasi tes usap PCR kepada seluruh penghuni Yayasan Bakti Luhur usai 170 penghuni reaktif COVID-19. Hal tersebut diucapkan Sutiaji usai mengunjungi Yayasan Bakti Luhur. Ia meminta untuk tes usap antigen sebagai mitigasi awal bisa dilakukan dalam minggu ini sambil menunggu tes usap lanjutan. Terkait awal mula penyebaran, Sutiaji masih belum bisa memastikan, sebab sebagian besar penghuni Yayasan Bakti Luhur tidak pernah beraktivitas di luar yayasan selama pandemi. Sutiaji juga memastikan bahwa proses isolasi mandiri yang dilakukan yayasan telah sesuai SOP. Ia tak memungkiri bila proses isolasi mandiri di Bakti Luhur berbeda, sebab sebagian besar merupakan anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif menambahkan, tidak mungkin jika semua yang melakukan isolasi mandiri di Yayasan Bakti Luhur dipindahkan ke Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard, sebab penanganan anak berkebutuhan khusus butuh pendampingan oleh pengasuh. Saya masuk tadi memastikan bahwa ketika ada isolasi mandiri, maka SOP sarana prasarannya tercukupi dan alhamdulillah ini sudah ada protokol penanggung jawab di sini ya. Jadi saya kira ini sudah sesuai dengan SOP protokol COVID ketika ada isolasi mandiri, ada lapangannya ya, terus ada cara memberikan asupan makan dan semuanya. Insya Allah beliau yang bertanggung jawab berkaitan dengan masalah teman-teman kita yang isolasi. Kita akan lakukan ini Mas, jadi kita akan lakukan ini kan sebetulnya sudah dilakukan mitigasi ya. Jadi antigen yang kita lakukan dan itu tanpa gejala semua ya. Jadi kita lihat lagi, nanti besok kita akan antigen ulang lagi ya, masih ini atau tidak, masih linear atau tidak, itu yang kita lakukan. Jadi mitigasi diri. Kenapa ini kita lakukan ya? Karena jujur aja Mas, ini banyak anak-anak kita yang juga disabilitas ya. Jadi harus ada perlakuan khusus ya. Jadi pertanyaannya kenapa kok enggak ditaruh di rumah isolasi atau di rumah sakit lapangan. Ini ada yang harus mapah ya, masuknya harus pakai kursi roda dan seterusnya. Ada keahlian-keahlian tersendiri dan itu oleh para pengasuhnya sini kan yang lebih ngerti. Cuma tetap pakai protokol COVID ya, pakai protokol COVID. Kita gini ya, kemarin itu hanya 8 ya. Tapi kan kita perlu waspada ya. Jadi perlu kita waspadai bahwa ini kan anak-anak sudah 1 tahun tidak keluar, sudah mitigasinya sudah luar biasa, kok masih ada terpapar, berarti kan maka saya sampaikan baik yang positif antigen maupun yang negatif ya, tetap saya perlakukan sama. Makanya sehingga tadi saya lihat siapapun yang berkomunikasi di sana tetap dia harus pakai protokol COVID-19, termasuk para pengasuhnya. Jadi sekali lagi saya mohon himbau kepada seluruh masyarakat bahwa harus bahu-membahu. Saya tanya logistiknya gimana, tentu kami minta juga kepada masyarakat untuk kepeduliannya bahwa ini adalah bagian dari anak kita yang harus kita lakukan itu. Makanya tadi saya sampaikan, jadi dokter Toto ini mulai 1 tahun yang lalu tidak pernah keluar anak-anak. Kan ini sekolahnya kan di dalam ya, karena berkebutuhan khusus tadi ya, sekolahnya di dalam ya, mungkin ya, kita tidak tahu ini, makanya kita tidak tahu ya. Pengasuhnya juga tidak pernah keluar ya, bisa jadi mungkin ya orang yang belanja, bisa jadi ya, makanya semuanya harus waspada ya. 16 ya. Oke, cukup ya. Baik yang negatif maupun yang positif.
Ya, cukup. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ya, salah satu contoh tadi sudah disamakan Pak Wali. Itu ini harus didampingi. Kalau masuk harus ada yang dampingi. Dampingi siapa? Pengasuh. Nah, sehingga itu akan ada kesulitan nanti pada saat masuk di safe house maupun di rumah sakit lama. Nah, kalau tidak didampingi, tidak kondusif, sehingga anaknya namanya difabel, kebutuhan khusus, ya kemarin contoh di sini aja ada yang teriak-teriak. Nah itu kan akan mengganggu situasi, suasana yang ada di rumah sakit lapangan atau kalau konfirmasi positif itu adalah pemeriksaan PCR. Ya, jadi ada beberapa nanti kriteria di KMK yang baru 446 tahun 2021. Yaitu dengan ketersediaan fasilitas pemeriksaan baik PCR maupun TCM yang ada di daerah atau yang ada di BPJS. Masuk data di Dinas Kesehatan sehingga nanti mungkin masuk di suspek atau masuk di provider. Tidak. Jadi maksudnya nanti bisa suspek, yang negatif mungkin yang positif nanti bisa masuk di provider. Itu yang antigennya positif. 16-nya seluruhnya dok ya? Itu. Jadi kalau yang difabel itu nggak bisa sendirian. Ke kamar mandi juga harus diantar. Pakai kursi roda juga harus. Dan harus didampingi setiap saat. Tanpa aktivitas pun itu harus didampingi. Misalnya dia lagi santai tetap harus didampingi. Ia Nur Majidi, Mansur Adnan Cururi, New Malang Post melaporkan.